Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn ya di minggu keempat Desember 2025. Oke, buat para Capri, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini. Mari kita lihat ada apa aja di kehidupannya kamu di minggu keempat Desember 2025 ini Capricorn. Sekali lagi. Oke. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga ya yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget ya. Silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran terbaik, plus juga jadi tahu ya tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke? Langsung aja buat para Capri. Di kartu yang pertama aku lihat di 3 hari ke depan mungkin akan ada sedikit unek-unek yang mengganggu kamu ya. Ada unek-unek, ada hal-hal yang bikin kamu jadi ngerasa insecure. Terus juga ngerasa kayak wah aku nggak berdaya nih kalau kondisinya kayak gini. Ada hal-hal yang kurang berani buat kamu lakukan karena merasa kurang power, kurang daya, kurang kemampuan kayak gitu. Nah enaknya Capri itu kayak gini teman-teman. Kalau ada hal-hal yang kurang dari dirinya, dia nggak maksa, nggak yang sok bisa. Kalau nggak bisa, nggak bisa aja. Kalau kurang ya kurang aja. Mungkin masih harus diperbaiki, mungkin masih harus belajar. Jadi nggak yang menjadi sok tahu padahal nggak tahu gitu. Tapi orangnya bukan seperti itu ya. Dan juga di minggu keempat ini kalau aku lihat ini soal hal-hal yang sepihak. Hati-hati ya. Bahwa di minggu keempat ini aku lihat ada potensi hal-hal yang bersifat sepihak akan terjadi di sini Capri. Apalagi dalam hubungan asmara, aku lihat adanya ketidakseimbangan dalam hubungan. Mungkin hanya kamu yang effort, yang lain enggak, atau bisa jadi vice versa. Seseorang effort tapi kamu nggak begitu effort dalam hubungan juga bisa ya. Buat yang couple juga hati-hati, ada potensi ketidakharmonisan terjadi antara kamu dan pasangan ya di minggu keempat ini. Terus juga di minggu keempat ini aku lihat beberapa dari Capri di sini cukup menghindari orang-orang tertentu juga. Lebih tepatnya di sini kamu bersanduk cuek, tutup mata, tutup telinga, terserah mereka mau ngapain kak. Aku lagi nggak ingin deket sama siapapun, apalagi beberapa orang-orang tertentu yang kamu anggap toksik. Terkadang ada merasa takut terjebak dengan perasaan sendiri ya. Beberapa dari Capri juga terkadang kalaupun ada ingin meminta tolong bantuan apa, kamu ini lebih berusaha untuk diri sendiri, kayak harus minta tolong sama orang lain itu rasanya males kak gitu. Lebih baik kita menolong diri kita sendiri aja lah. Aku nggak tahu apakah sebenarnya Capri bukan gengsi, cuma mungkin ribet urusannya sama orang lain kak. Kalau dia minta tolong ke kita enak gitu, tapi giliran kita minta tolong itu susah, dapat timbal balik itu susah ya. Banyak orang yang mungkin selama ini semena-mena aja sama kamu, minta bantuan ya, minta bantuan, terus giliran kamu yang butuh mereka nggak ada gitu. Dan di minggu keempat ini juga ada beberapa dari Capri yang cukup merasa down dengan kehidupannya ya. Atau di sini lebih tepatnya ada hal-hal tertentu yang membuat kamu jadi down, atau omongan-omongan orang tertentu yang membuat kamu jadi merasa down dalam kehidupan kamu ya. Tapi ada juga yang ngatain kamu sombong. Capri mah sombong ya. Capri mah apa-apa untuk kepentingan diri sendiri ya. Tuh Capri ya. Tapi selain ada yang ngatain kamu sombong, ada juga yang bilang kalau kamu itu orangnya di sini malu-malu. Malu-malu kucing Capri itu, padahal di belakang dia bermain. Nah, hati-hati tuh Capri ya. Omongan-omongan orang yang seperti ini terkadang bikin kita jadi down. Kayak yang apaan sih gitu ya. Kenapa sih kalian harus ngomong-ngomongnya seperti itu? Padahal mungkin banyak hal yang mereka tentunya nggak tahu tentang kamu, tapi jadinya sok tahu ngomongin kamu ya. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat kamu cukup fleksibel dalam menjalani
kegiatan-kegiatan kamu. Jadi itulah enaknya Capri ya, fleksibel banget. Kalau ini nggak bisa, ini dikerjain gitu ya. Kalau di sini ada tugas apa, yang ini dulu diselesain ya udah gitu. Jadi kayak kamu nggak terpaku pada suatu sistem atau aturan. Yang jelas yang bisa dikerjain, fleksibel banget gitu. Yang bisa, yang nggak bisa juga kamu nggak mau jadi seseorang yang sok tahu gitu ya. Dan juga di minggu keempat ini yang kulihat ada semacam situasi dan kondisi yang menggantung ya, yang akan membuat Capri ini jadi merasa kayak ini kalau aku lepasin sayang, kalau aku pertahanin nggak worth it ya. Ada hal-hal yang seperti itu juga, gantung situasinya. Ini bisa tentang orang, bisa tentang barang, bisa tentang suatu hal lah gitu ya. Kalau dipertahanin nggak worth it Kak, kalau dilepasin sayang juga sih. Udah banyak modalku, udah banyak effortku di sini, udah banyak pengorbananku di sini gitu. Dan juga di minggu keempat ini ya, Capri lumayan banyak terkait dengan keluarga juga ya. Keluarganya seperti apa Kak? Nih mungkin ada acara keluarga nantinya, ada kumpul-kumpul kah? Aduh sorry teman-teman, aku batuk, aku lagi flu ya. Tiba-tiba aja nih jadi flu, nggak enak badan, padahal minum es enggak. Itu jaga kondisi kesehatan teman-teman ya. Terkadang kita nggak ngapa-ngapain pun bisa kena virus loh ya, padahal udah di rumah aja ya. Nah gini nih kayak aku ini nih, jaga kondisi kesehatan kita ya. Oke, next lanjut lagi ya. Bahwa Capri juga di sini aku lihat akan ada acara reunian, ketemu-ketemu, kumpul-kumpul dengan keluarga. Itu ada lumayan lah potensinya. Mungkin tahun baru kali ya. Tahun baru mau kumpul-kumpulkah dengan keluarga atau orang-orang terdekat. Nih, kelihatan seperti akan ada acara lah gitu ya. Intinya kamu akan terkait dengan keluarga. Dan juga di minggu keempat ini harus berhati-hati dengan siapapun kamu kumpul ya, maupun dengan keluarga sendiri. Capri harus tetap bisa menjaga diri, jangan sampai dibohongi, jangan sampai diberikan sesuatu hal yang tidak bertanggung jawab atau ketidakadilan di sini, atau hal-hal merugikan lainnya gitu terhadap dirimu. Hati-hati. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat akan ada fase pemulihan soal kondisi keuangan. Nah ini nih buat para Capri yang sebelumnya merasa bahwa ya kondisi keuanganku cukup struggle Kak. Nah ini akan ada kondisi perbaikan di minggu keempat ya, soal duit, uang. Bahkan mungkin beberapa hutang piutang, cicilan itu bisa dibayar ya, bahkan terlunasi. Akan ada perubahan yang positif soal uang di minggu keempat. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Capricorn Kak di minggu keempat Desember 2025. Oke. Pesannya yang pertama ya, raih cinta dalam kehidupan kamu agar kehidupan kamu cenderung jadi lebih terarah juga ya. Pakai hati, pakai perasaan, pakai cinta. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan gunakan dinamika energi kamu untuk membimbing kamu menjadi seorang yang lebih berani lagi dan hidup semangatnya ya. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan jangan biarkan fokusmu hilang gitu gara-gara hal-hal baru ya. Ketika hal-hal baru hadir yang lama kamu tinggalin, jangan. Oke. Baik, dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Capricorn untuk ini semua di minggu keempat Desember. Energi paling kuat ada Scorpio, Cancer, Leo, Gemini, cukup banyak, Taurus dan Libra, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Capricorn.